Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Waalaikumsalam apa kabar warahmatullahi ini semua? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik, Kabarnya Bu, baik. Baik, sehat. Baik, Bu. baik, Bu. Alhamdulillah. Jangan lupa selalu bersyukur atas segala apapun keadaan kita. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa ini saya minta kepada Bapak Udin. Silakan Bapak Udin. Ya, terima kasih, Bu. Sebelum belajar, kawan-kawan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mahbubudin yang sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita terima insya Allah nanti bermanfaat buat hidup kita dunia dan akhirat. Oke, anak-anak, silahkan untuk membuka materi pelajaran kita di sejarah Indonesia di kelas 10. Pada minggu yang telah lewat, kita sudah mempelajari tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha di Indonesia. Kemarin sudah kita pelajari beberapa kerajaan. Masih ingat ada kerajaan apa aja? 1. Kerajaan Hindu Buddha yang pernah berkembang di Indonesia adalah Kutai, Bu. Kutai, Bu. Kutai terletak di mana, anak-anak? Kalimantan Timur, Bu. Ya, Kalimantan Timur. Selanjutnya berkembang lagi kerajaan Hindu yang lain. Kerajaan apa? Selain Kutai? Majapahit. Ya, kerajaan Majapahit. Ada kerajaan apa lagi? Sriwijaya, Kerajaan Bu. Sriwijaya, ya. Sriwijaya letaknya kemarin berada di mana? Palembang, Bu. Palembang, Iya, Bu. Palembang atau di wilayah Sumatera bagian selatan. Ada lagi kerajaan apa lagi? 1? Kalingga, Bu. Boleh disebutkan? Masih ingat? Tarumanegara, Ya, Kalingga, Bu. Ya, kemarin minggu yang telah lewat kita sudah mempelajari 6 kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Medang Kamulan, Kerajaan Mataram Kuna, dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, yang belum pada hari ini kita mempelajari Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Majapahit. Oke, selanjutnya sambil menunggu kalian silahkan untuk membuka materi ajar kita Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Sudah tampil ya, anak-anak? Sudah tampil? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. sudah terlihat. Sudah. Ya, di situ ada slide pertama, gambar candi apa itu? Candi apa itu? Candi Borobudur. Materi kita itu kerajaan Hindu Buddha yang di Indonesia. Fokusnya pada hari ini adalah kerajaan apa itu yang tertulis di situ? Kerajaan Kediri, Singosari, dan Majapahit. Apa tujuan kita mempelajari perkembangan kerajaan tersebut? Di situ disebutkan dalam tujuannya yaitu, oh ya, boleh di-KD dulu, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, budaya pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Untuk 4-6-nya nanti menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu Buddha. Selanjutnya tujuannya kita adalah tujuan mempelajari perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Di situ disebutkan adalah kita akan menganalisis perkembangan kehidupan politik, pemerintahan, kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, dan budaya kerajaan Hindu Buddha. Yang jelas karena hari ini kita 3 kerajaan, berarti kita bicara tentang kerajaan apa tadi? Kediri, Singosari, dan Majapahit. Majapahit. Ya. Nah, silahkan anak-anak buka tentang kerajaan Kediri di materinya. Untuk ini Ibu minta tolong kepada Tanti. Saya dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Tanti silahkan. Oke, Bu. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya, Ibu. Saya di sini akan membacakan mengenai Kerajaan Singosari.
Kerajaan Singosari itu adalah kerajaan besar yang berdiri di wilayah Jawa Timur. Di sini kerajaan Singosari itu tidak lepas dari sejarah kerajaan Majapahit yang pada akhirnya menjadi kerajaan terbesar di sepanjang sejarah Nusantara. Jadi boleh dibilang kerajaan Singosari adalah kerajaan awal yang menurunkan banyak raja besar di bumi Nusantara ini. Kisah mengenai kerajaan Singosari diwarnai peperangan, pengkhianatan, dan balas dendam. Sejarah mengenai awal mula berdirinya kerajaan ini diuraikan dalam kitab Pararaton, Bu. Meskipun berupa dongeng, masyarakat Jawa, Pararaton dibuat berdasarkan apa yang telah terjadi dan dipercaya oleh masyarakat pada saat itu, Ibu. Ya, terima kasih Tanti sudah Iya, membacakan Bu. sekilas tentang kerajaan Singosari. Kita lihat ada peta kerajaan Singosari. Tadi sudah mendengar kerajaan Singosari berada di mana? Jawa Berada di mana Timur, kerajaan Ibu. Singosari? Ya, di wilayah Jawa Timur, tepatnya di daerah Singosari, ya kan? Ya, tentang kerajaan Singosari yang menjadi acuan bahwa kerajaan ini adalah kerajaan besar dalam kesastraan. Seperti sumber berita apa aja itu? Kitab Pararaton, Bu. ya, ada apa lagi? Kitab apa lagi? Berita Cina paling Bu, Ya, ada berita Cina dan juga ada kitab apa lagi satunya? Lupa Bu yang satunya Bu. Coba teman yang lain Bu. Ya, di screenshot ke bawahnya lagi. Negara Kertagama, Iya, Bu. Kitab Negara Kertagama. Kitab ini adalah sumber berita bahwa di kerajaan pada masa itu di wilayah Jawa Timur berkembang yang namanya kerajaan besar yang bernama kerajaan Singosari, Bu. Selanjutnya kita kembali ke Kediri. Kediri, Chandra minta tolong dibacakan sedikit sekilas tentang kerajaan Kediri. Silakan Kediri. Chandra, silakan Chandra tentang kerajaan Kediri. Sekilas tentang kerajaan Kediri. Yang saya tahu untuk kerajaan Kediri itu letaknya ada di Kediri, Jawa Timur Bu. Ya, terus? Pada masa kerajaan Kediri memiliki usaha perdagangan, pertanian, serta peternakan. Terima kasih Chandra sudah membacakan sekilas tentang kerajaan Kediri. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Kediri. Ada berapa raja itu dituliskan? Ditampilkan? Ada berapa raja? 6, Bu. Ada 6 raja. Ya, semua raja tersebut memiliki keunggulannya masing-masing. Dan yang paling besar itu adalah raja mana ya? Kertajaya, Bu. Iya, Raja Kertajaya. Ya, oke. Selanjutnya kita ke kerajaan yang ketiga adalah kerajaan Majapahit. Modul bahan ajarnya terus dibuka. Minta tolong Ibu kepada Suryade. Silakan Suryade, kerajaan Majapahit dibacakan sekilas. Baik, Bu. Tentang apa itu tentang kerajaan Majapahit. Silakan. Di bidang seni dan sastra juga tidak kalah majunya, bahkan berperan di dalam kehidupan budaya di Majapahit. Menurut seorang pendeta dari Italia bernama Mattiusi, di mana ia pernah menetap di Majapahit. Ia melihat bahwa kerajaan Majapahit yang sangat luar biasa. Bahkan ia sangat kagum dengan istana kerajaan yang sangat luas. Itu aja Bu. Iya, terima kasih Nanda Suryade sudah membacakan sekilas tentang kerajaan Majapahit. Kita tahu bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu Buddha terbesar pada masa zamannya itu. Yang mana kita ketahui peta wilayah kekuasaan Majapahit sampai lebih luas dari Indonesia sekarang, ya. Nah, selanjutnya tugas buat anak-anak. Tugas kelompok, Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Bawah Jumahir. Kelompok 1 dan kelompok 2 nanti bertugas untuk menganalisis kerajaan Kediri.
Kelompok 3 dan 4 nanti menganalisis kerajaan Singosari. Kerajaan untuk kelompok 5 dan 6 nanti menganalisis kerajaan Majapahit. Tugas ini kalian buat di PowerPoint. Nanti dilaporkan pada minggu yang akan datang. Selanjutnya LKPD sudah Ibu share kepada kalian masing-masing, juga dikerjakan per kelompok, ya, sesuai kelompok yang Ibu tentukan tersebut. Nama-nama kelompok nanti dilihat sudah ada Ibu share masing-masing di kelompok di kelas sudah ada, ya. Oke anak-anak, tadi sudah kita membahas tentang 3 kerajaan besar Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Apa sebenarnya makna dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari mempelajari materi kerajaan dari 3 kerajaan tersebut? Silakan anak-anak yang sudah bisa mengambil kesimpulan atau memberikan nilai. Kenapa kita bisa? Ya, silakan. Itu ada semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih kita sebagai generasi muda agar Indonesia ke depannya menjadi lebih hebat lagi, Bu, seperti beberapa kerajaan tadi, yaitu seperti Majapahit, Bu, yang hampir di masanya itu dikatakan sebagai negara Indonesia yang kedua, tidak salah, Ibu. Iya. Terima kasih Cornelius. Ya, sama-sama, bagus Ibu. sekali memberikan kesimpulan dan nilai yang bisa kita ambil. Itu menjadi semangat buat kita, buat kalian anak-anak generasi muda, buat Indonesia harus lebih baik lagi, ya. Oke. Selanjutnya ada bisa lagi yang kedua yang bisa memberikan kesimpulan atau nilai yang bisa kita ambil dari mempelajari materi hari ini. Silakan. Iya, dari Kerajaan Kediri, Singasari, Majapahit, di situ kita bisa mengambil pelajarannya bahwa pada masa dulu aja Majapahit udah bisa meluaskan wilayahnya, bahkan dia dikatakan sebagai kerajaan nasional, ya Bu. Iya. Kerajaan nasional di mana kita tahu berarti dia adalah kerajaan yang besar pada masa itu, dan pada masa sekarang kalau kita sebagai generasi penerusnya kita bisa membuat bangga bangsa Indonesia dengan terus belajar, Bu, yaitu cinta kepada bangsa kita sendiri. Karena pada masa itu aja, pada masa kerajaan Hindu-Buddha, mereka udah memiliki tujuan yang besar. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, kita juga harus mempunyai semangat yang besar seperti yang pernah sejarah kita dulu membuatnya, Bu. Iya, terima kasih Yesi. Bagus sekali memberikan kesimpulan dan nilai yang bisa kita ambil. Itulah yang bisa menjadikan kita bisa lebih baik, bisa lebih hebat. Jadi dengan adanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia itu mewariskan nilai-nilai budaya dan peninggalan-peninggalan yang sampai sekarang bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Ya anak ya? Oke anak-anak, semoga dengan pembelajaran hari ini, kesimpulan sudah kita ambil, kita sebagai generasi muda tetap semangat belajar, gak boleh menyerah. Hidup harus lebih baik, ya. Hari kemarin gak boleh dilihat, karena yang di depan itu lebih penting. Oke anak-anak, materi pada hari ini kerajaan Hindu-Buddha, yang terutama adalah Singosari, Kediri, dan Majapahit, Ibu tutup, Ibu akhiri. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan, minggu depan dikumpul dan bekerja sama untuk mengerjakannya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.